Jika ada yang memudahkan niat saya ini, saya siap ikut Rohingya kemanapun. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seluruh Nusantara, Rohingya diusir nelayan di tengah laut, diusir warga di daratan Aceh, ditindas sampai dibunuh di Myanmar. Kemana mereka akan pergi selanjutnya? Poin yang akan saya sampaikan tentang perbedaan antara Muslim Palestina dan Muslim Rohingya. Muslim Palestina mempertahankan tanah yang menjadi kiblat pertama bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak hal penting di tanah Palestina bagi umat Islam, bahwa tanah Palestina ini adalah tanah yang diberkahi. Sedangkan Rohingya bagaimana bisa bertahan di tanah Myanmar yang menindas mereka? Mereka tidak bisa menyusun kekuatan untuk melawan. Tidak ada pilihan lain untuk meninggalkan tanah mereka. Meninggalkan kampung halaman mereka itu sudah tepat daripada mereka mati konyol. Mirisnya kapitalis ini memanfaatkan mereka, mengambil keuntungan dari mereka. Entah apa yang dijanjikan kapitalis ini tentang Aceh, sehingga kapitalis ini mengarahkan mereka-mereka itu ke Aceh. Sepanjang dari 2020 hingga saat ini, Aceh dinyatakan sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Masyarakat Aceh masih banyak memiliki predikat ekonomi rendah. Media-media Aceh pun tak sungkan-sungkan untuk menampilkan kondisi keadaan masyarakat Aceh yang prihatin. Justru itu menjadi perbandingan publik antara pengungsi Rohingya dengan penduduk Aceh. Etnis Rohingya ini diberitakan maunya makan yang enak dan banyak. Sedangkan masyarakat Indonesia, khususnya Aceh, masih banyak yang hidup menanggung lapar. Sontak berita itu menyebar dan menjadi kebencian bagi Rohingya. Yang saya sebutkan sebelumnya, Aceh bukan tidak menerima Rohingya. Sepanjang sejarah, Aceh telah banyak menampung pengungsi yang tertindas di daerah-daerah lain. Lihatlah video yang dinyatakan pakar sejarah Niko Pandawa. Sejatinya, pengalaman Aceh menerima pengungsi atau para pencari suaka tidak diawali orang-orang Rohingya beberapa tahun belakangan. Ratusan tahun yang lalu, Aceh juga pernah menjadi negara tujuan para pencari suaka yang berasal dari banyak wilayah konflik. Ini terjadi pada masa Sultan Alauddin Mansur Shah di pertengahan abad ke-19. Kesultanan Aceh menjadi satu-satunya harapan bagi banyak orang di Asia Tenggara yang negerinya sudah dirampas para kolonialis. Di paruh pertama abad ke-19, kita menyaksikan peperangan melawan penjajah Belanda berkobar di mana-mana. Mulai dari Perang Padri di Minangkabau, Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro, Perang Menteng di Palembang, Perang Banjar pimpinan Pangeran Antasari, Perang Bone di Sulawesi Selatan, hingga Perang Bali pertama yang menyerang Kerajaan Buleleng dan Karangasem. Nyatanya, rentetan perang-perang tersebut mengeluarkan Belanda sebagai pemenang. Mereka berhasil menjajah setengah negeri-negeri Jawi. Sementara itu, Sultan Mansur Shah yang memimpin Kesultanan Aceh di masa tersebut masih kuat dan berdaulat. Walhasil, Aceh dipandang sebagai tempat mencari suaka bagi negeri-negeri yang sudah dikalahkan Belanda. Hal ini disebutkan sendiri oleh Sultan Mansur Shah dalam suratnya kepada Khalifah Utsmaniyah pada 1849, dan sampailah surat kepada Patik ke negeri Aceh daripada segala ulama dan orang besar-besar Minangkabau. Dia minta tolong bantu kepada Patik. Bukan hanya veteran Perang Padri yang mencari suaka ke Aceh, tapi juga dari negeri Jawa, Bugis, Bali, Borneo, dan Palembang. Dikirimlah surat daripada tiap-tiap orang yang besar-besar dalam negeri semuanya itu kepada Patik ke negeri Aceh. Gelombang pengungsi dan pencari suaka yang memenuhi Aceh itu tentu membuat masyghul Sultan Mansur Shah. Namun,
Sultan melihat ke akar masalah bahwa mereka semua pergi ke Aceh karena sebab utama penjajahan Belanda. Karena itulah, fokus pikiran Sultan Mansur Shah dan pejabat-pejabat kepercayaannya seperti Muhammad Ghaus adalah memfutuhat Batavia, ibu kota pemerintah kolonial Belanda yang menjadi kepala ular dari setiap penjajahan di negeri Jawi. Tekad ini didokumentasikan Jos Kepper dalam The Arlachtussen Nederlands en Aceh, yang menyebut bahwa cita-cita Sultan Mansur Shah dan Muhammad Ghaus ialah the Vlag van Aceh te Batavia Zawaya. Bendera Aceh akan berkibar di Batavia. Bagi Sultan, solusi tuntas untuk masalah para pencari suaka di Aceh adalah mengusir penjajah yang telah merebut kampung halaman para pengungsi. Karena itulah, Sultan Mansur Shah menulis surat ke Khilafah Utsmaniyah dalam rangka meminta izin khalifah untuk berjihad. Falmarju min marahimi sa'adatikum an tan'amu alaina bima'muriyatin sultaniyah yajma'u biha akabiru ru'iyatina minal muslimin li ajli an tasira kalimatuhum mutawafiqah fi iqamatil jihadi fi sabilillah wa ikhraji ha'ula'il kufarin nasara min biladil muslimin. Inilah solusi tuntas masalah pencari suaka atau pengungsi yang diteladankan Sultan Aceh yang mulia, Sultan Mansur Shah. Solusi yang fokus di sebab masalah, bukan sekadar berkutat di akibat masalah. Memang Aceh pada saat itu menjadi pusat kejayaan Islam di Nusantara. Sistem pemerintahan yang berubah mengalami Aceh dalam kejatuhan yang sangat drastis. Bahkan pada masa konflik Aceh, banyak warga Aceh yang mengungsi ke negara lain termasuk Malaysia. Warga Aceh mendapatkan kehidupan yang layak di Malaysia. Mereka bisa bekerja hingga menurunkan keturunan. Nah, kemana orang-orang Rohingya ini akan pergi? Mendapatkan hak hidup yang dijamin negara. Jika ada saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Sebagai YouTuber, saya ingin meliput khusus kehidupan tentang mereka. Ikut di kapal mereka sebagai lidah orang Melayu. Jika ada yang memudahkan niat saya ini, saya siap ikut Rohingya kemanapun. Mohon jangan ada cercaan untuk saya. Ini niat saya tulus untuk membantu mereka ini. Ini niat saya tulus untuk membantu orang-orang Rohingya untuk bisa melanjutkan perjalanan ke negeri-negeri Melayu di Nusantara ini. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.